Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang sifat orang yang rajin menabung. Mau berapapun usiamu, menabung itu tidak pernah membuat rugi. Apalagi di masa sekarang. Makin banyak uang yang kamu tabung, kamu tidak cuma bisa beli barang yang diinginkan, tapi bisa penuhi kebutuhan sampai 5 atau 10 tahun mendatang. Apalagi, kamu bukan hanya menabung, tapi juga berinvestasi. Dengan membiasakan diri untuk menabung sejak dini, kamu akan memiliki sifat yang dimiliki rata-rata orang sukses. Berikut adalah sifatnya. Yang pertama, penyabar. Sifat penyabar sudah pasti akan kamu miliki ketika kamu rajin menabung. Menabung mengejar ke kamu, kalau kamu ingin sesuatu, maka harus mau berkorban untuk menahan keinginan yang sebenarnya tidak penting, yaitu dengan mengumpulkan uang sampai periode yang kamu tentukan dan sampai nominalnya sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, disiplin. Jadi sosok yang disiplin itu tidak mudah. Misal kamu ingin beli tas dan berkomitmen dengan diri sendiri untuk menyisihkan uang 20.000 sehari. Jadi secara otomatis kamu sudah mendisiplinkan diri untuk sisihkan uang demi mencapai tujuan punya tas baru. Ketiga, punya komitmen yang kuat. Menabung adalah kebiasaan yang harus kamu lakukan secara berulang. Dari pengulangan ini kamu belajar soal komitmen untuk mencapai tujuanmu. Kamu harus mengesampingkan hasrat belanja impulsif demi komitmen menabung yang sudah ditentukan nominalnya setiap bulan. Keempat, punya tujuan hidup yang jelas. Sadar atau tidak, saat rajin menabung kamu punya tujuan hidup yang lebih jelas. Misal ingin menabung supaya 5 tahun lagi bisa langsung beli properti secara tunai atau dengan DP. Dari sinilah kamu jadi punya tujuan hidup yang lebih jelas beserta perencanaan keuangan yang lebih matang untuk mewujudkannya. Kelima, hidup teratur. Punya kebiasaan rajin menabung bisa bikin hidup kamu lebih teratur. Kenapa? Setiap bulan kamu pasti sudah punya perencanaan keuangan dan tahu mana yang harus diprioritaskan. Dengan perencanaan ini, hidup kamu dan kondisi keuangan jadi lebih seimbang dan mudah diatur. Keenam, bisa kontrol diri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menabung akan membuat kamu punya tujuan hidup. Karena tujuan hidup sudah jelas, kamu jadi pandai mengontrol diri alias tidak mudah tergiur penawaran diskon atau beli barang yang tidak perlu karena ada tujuan hidup yang lebih besar yang ingin dicapai. Ketujuh, tangguh hadapi hal-hal yang tidak terduga. Rajin menabung akan sangat membantu kamu lebih tangguh menghadapi berbagai kondisi darurat yang tidak terduga. Misal, HP kamu rusak dan harus beli yang baru. Kamu tidak perlu shock dan stres lagi karena sudah ada uang tabungan yang cukup untuk penuhi kebutuhan yang tidak terduga tersebut. Itulah tadi sifat orang sukses yang rajin menabung. Kali ini kita akan membahas tentang cara belanja mingguan yang lebih enak dan dijamin tetap bisa makan enak. Kamu wajib tahu bagaimana cara belanja mingguan agar bisa lebih hemat. Pasti semua orang selalu mencari cara agar bisa belanja mingguan yang lebih hemat tetapi tetap bisa makan enak. Sebenarnya, cara belanja mingguan agar lebih hemat ini sangat mudah dan pasti sudah sering kita lakukan. Tapi bagi yang belum tahu, cara ini pasti kesulitan untuk belanja hemat. Setelah mengetahui cara ini, dijamin belanja mingguan bisa sangat hemat. Jangan khawatir, cara belanja mingguan lebih hemat ini bisa dilakukan siapa saja, mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, bahkan sampai pelajar. Secara terperinci, berikut adalah beberapa cara belanja mingguan agar lebih hemat yang bisa diterapkan. Yang pertama, tetapkan budget belanja mingguan. Cara belanja mingguan lebih hemat yang pertama adalah tetapkan besaran budget belanja mingguan. Hal ini penting agar kita bisa disiplin saat belanja dan menghindari membeli barang yang tidak dibutuhkan. Hitung berapa harga sembako yang dibutuhkan dalam seminggu, lalu jumlahkan. Setelah itu, pilih apa saja bahan makanan yang akan disantap dalam seminggu. Kalau memungkinkan, sisakan sedikit budget untuk membeli buah-buahan. Kedua, buat rencana masak mingguan. Cara belanja mingguan lebih hemat yang kedua adalah membuat rencana masak mingguan. Tentukan menu apa saja yang ingin dimasak dalam satu minggu. Untuk memudahkan saat belanja, tulis juga resep masakan yang akan diolah. Dengan demikian, kita juga bisa memeriksa stok bahan masakan di dapur. Jangan lupa, seimbangkan menu makanan antara protein dan sayuran. Melalui daftar masak mingguan, kita pun bisa lebih mudah menentukan bahan apa saja yang perlu dibeli
di minggu tersebut. Ketiga, belanja di pasar tradisional. Cara belanja mingguan lebih hemat yang ketiga adalah belanja berbagai kebutuhan di pasar tradisional, alih-alih di supermarket besar. Tidak bisa dipungkiri, supermarket besar biasanya mengenakan pajak atas belanjaan yang kita beli. Untuk itu, kita perlu belanja ke pasar tradisional agar bisa berbelanja dengan lebih puas dan lengkap. Selain itu, kita juga berkesempatan menawar harga pada penjual. Kalau sudah langganan, tidak jarang kita juga akan diberikan bonus bahan masakan tambahan. Belanja jadi semakin lebih hemat. Keempat, bandingkan harga. Cara belanja mingguan lebih hemat yang keempat adalah bandingkan harga bahan makanan dari satu toko ke toko yang lain. Hal ini sangat penting dilakukan saat belanja offline. Pasalnya, selisih harga Rp1.000–Rp5.000 akan sangat berpengaruh pada total belanjaan kita. Untuk itu, pastikan kita membeli barang belanjaan yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan harga yang murah. Kalau menemukan toko yang memberikan harga murah, kita pun bisa berlangganan dan berkesempatan dapat harga spesial. Kelima, gunakan diskon belanja online. Cara belanja mingguan lebih hemat yang kelima adalah memanfaatkan beragam diskon belanja online di marketplace. Belanja murah tidak hanya bisa dilakukan secara offline, tetapi belanja online terkadang bisa memberikan harga yang lebih murah. Biasanya, beragam marketplace akan memberikan harga murah menjelang tanggal gajian, akhir bulan, tanggal cantik, serta di momen hari raya atau hari peringatan lainnya. Saat itu, kita bisa memanfaatkan beragam diskon dan promo menarik yang ditawarkan. Dengan demikian, kita bisa belanja dengan lebih mudah tanpa harus keluar rumah. Itulah beberapa cara agar belanja mingguan bisa lebih hemat. Gunakan juga beberapa trik lainnya agar kamu semakin untung. Silakan komentar kalau kamu punya trik yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal frugal living. Ini adalah 5 cara agar kamu bisa hidup dengan hemat. Rasanya sudah gatal untuk membeli barang yang kamu idamkan, apalagi dengan mudahnya belanja online. Kamu tinggal klik saja tanpa memikirkan apakah kamu membutuhkannya. Nyatanya hal ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan finansial, karena barang belanjaan akhirnya kamu batal menabung, batal mempunyai dana darurat, atau batal membayar premi asuransi. Kalau sudah demikian, mungkin kamu bisa mencoba gaya hidup frugal living. Memangnya apa itu frugal living? Frugal living adalah sebuah konsep di mana kita sepenuhnya sadar atas semua keputusan kita dalam mengatur uang. Artinya, kamu akan memilih prioritas akan hal-hal yang penting untuk kamu. Setelah itu, kamu akan mengurangi budget dari aspek lain yang mungkin tidak terlalu penting untuk kamu. Ini berarti menghemat agar kamu bisa memenuhi kebutuhan yang kamu anggap penting. Apakah frugal living sama dengan pelit? Tidak. Frugal living sangat berbeda dengan menjadi orang pelit. Biasanya orang pelit akan selalu memilih untuk membeli hal termurah atau bahkan tidak membeli sama sekali. Tetapi frugal living memikirkan masalah kualitas. Misalnya, kamu menyukai sepatu A lebih murah, tapi hanya akan bertahan beberapa bulan. Sepatu B lebih mahal, tapi bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Orang yang pelit akan membeli sepatu A atau tidak sama sekali. Sementara orang yang frugal living akan memilih sepatu B, tapi tidak membeli sepatu lagi selama beberapa tahun ke depan karena fungsi sepatunya masih baik. Frugal living dapat membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga membantu kita untuk mengerem saat ingin belanja yang tidak penting. Lalu bagaimana cara hidup frugal living? Kamu bisa memulai hidup frugal living dengan mengubah mindset, kemudian mulai terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, membedakan keinginan dan kebutuhan. Sebelum apapun, kamu harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kamu butuhkan untuk hidup, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, kebutuhan tersebut juga bisa menjadi suatu keinginan kalau sudah terpenuhi. Kamu tentu butuh makan 3 kali sehari, tapi apa minum kopi setiap hari perlu? Kamu bisa menghemat dengan minum kopi seminggu atau sebulan sekali saja. Atau mungkin kamu bisa membuat kopi itu sendiri agar bisa lebih hemat. Lalu gunakan uang yang kamu hemat untuk hal lainnya, misalnya untuk dana darurat atau asuransi kesehatan. Lakukanlah evaluasi pengeluaran
Kemudian tentukan prioritas, mana yang kamu butuh, mana yang kamu belum perlu. Kedua, tetapkan anggaran. Setelah melakukan evaluasi dan memprioritaskan sesuatu, kamu bisa membuat anggaran bulanan. Sisihkan 20% untuk tabungan, 30% untuk cicilan, 50% sisanya agar kamu atur untuk pakai. Jangan lupa untuk mencatat pengeluaran tersebut untuk memastikan kamu tidak melewati batas anggaran yang sudah ditetapkan. Ketiga, beri dirimu syarat saat belanja. Tanamkan dalam benak kamu bahwa kamu boleh berbelanja, tapi pastikan masih dalam anggaran bulan ini. Kalau perlu, lakukan penyesuaian anggaran. Mungkin kamu tidak masalah menghemat makan, asal kamu bisa menabung untuk dana darurat. Misalnya, kamu melihat ada diskon HP murah dan HP kamu memang sangat sudah rusak. Agar syarat bahwa kamu akan membeli HP murah ini, tapi kamu juga akan mengurangi jalan-jalan atau jajanmu, kamu tidak akan jajan di luar dan masak selama beberapa minggu ke depan demi menghemat. Secara umum, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sudah punya barang ini? Apakah aku butuh barang ini sekarang? Apakah aku masih mempunyai anggaran yang bisa disisihkan? Pengeluaran apa yang aku ingin hemat demi bisa membeli barang ini? Keempat, gunakan kupon dan promo. Atur waktu yang tepat untuk berbelanja. Mungkin kamu melihat suatu jam tangan yang kamu suka. Nah, kamu bisa menunggu jam tangan tersebut diskon, baru kamu membelinya. Inilah mengapa pengeluaran sebaiknya kamu atur di waktu tertentu, seperti Lebaran, Harbolnas, atau Tahun Baru. Sisanya sepanjang waktu kamu gunakan kesempatan tersebut untuk menabung sampai hari promo tiba. Kelima, jual atau beli barang bekas. Mungkin kamu punya beberapa barang lama yang masih bagus, tapi jarang atau hampir tidak pernah terpakai. Kamu bisa memanfaatkan barang ini dengan menjualnya dan membeli hal lain. Sama halnya kalau kamu ingin beli sesuatu, kamu bisa mencari barang bekas yang masih dalam kondisi bagus. Pasti banyak barang bekas yang sebenarnya masih jarang sekali dipakai. Namun karena sudah pernah dibuka, harganya jadi turun. Hal ini bagus untuk membantu kamu menghematnya. Kalau kamu bingung cara menjualnya, kamu bisa coba menjual dengan cara online. Gampang sekali, kamu bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook atau Instagram. Atau juga bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, atau toko online lainnya. Mari hidup lebih hemat. Dengan hidup lebih hemat, kamu bisa memastikan kondisi keuangan yang lebih sehat. Selain menjalani frugal living, pastikan kamu sudah mempunyai rencana keuangan yang kokoh. Hal ini berarti kamu sudah menyisihkan 20% untuk tabungan per bulan, punya dana darurat senilai 6-12 kali pengeluaran bulanan, punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, dan juga memiliki investasi sebagai dana pensiun. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.